Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aulia. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tentang definisi dari hukum perdagangan internasional, subjek dari hukum perdagangan internasional, dan juga sumber dari hukum perdagangan internasional. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sejarah dari GATT dan WTO. Apa sih GATT dan WTO itu? Yuk simak bareng-bareng. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sejarah dan perkembangan GATT dan WTO, coba bayangkan sebuah dunia di mana setiap negara bebas menerapkan tarif dan hambatan perdagangan sesuka hati tanpa ada aturan yang mengikat. Negara-negara mungkin akan saling berlomba-lomba menaikkan tarif demi melindungi industri domestik mereka, yang pada akhirnya dapat memicu perang dagang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Inilah yang pernah terjadi di masa lalu, terutama setelah Perang Dunia Kedua, ketika dunia menyadari bahwa sistem perdagangan yang tidak teratur dapat menghambat pemulihan ekonomi. Dari sinilah lahir berbagai upaya untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan terstruktur, yang kemudian menghasilkan General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT pada tahun 1947. GATT menjadi dasar bagi perdagangan internasional selama beberapa dekade hingga akhirnya berkembang menjadi World Trade Organization atau disingkat dengan WTO pada tahun 1995. Dalam video ini, aku akan mengajak kita semua untuk menelusuri sejarah bagaimana GATT lahir, bagaimana perkembangannya, serta bagaimana transformasinya menjadi WTO yang kita kenal saat ini. Dengan memahami sejarah ini, kita akan lebih mengerti bagaimana aturan perdagangan global yang berlaku saat ini terbentuk dan mengapa WTO memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Sejarah GATT. Jejak awal GATT dimulai saat Amerika Serikat dan Inggris memelopori penyelenggaraan konferensi internasional yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1947. Konferensi Bretton Woods dihadiri oleh 44 perwakilan negara. Konferensi ini merupakan fondasi dari sistem finansial pasca Perang Dunia II dan membentuk dua institusi penting, International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Delegasi konferensi tersebut juga merekomendasikan dibentuknya institusi komplementer, yaitu International Trade Organization atau ITO. Namun, ITO gagal mencapai kesepakatan, sehingga pembentukan ITO pun dibubarkan dan kemudian sebagai gantinya dibentuk General Agreement on Tariff and Trade atau yang kita ketahui saat ini GATT pada 1947. Dalam perjalanannya, GATT telah melakukan beberapa perundingan. Pertama dilakukan di Geneva, Switzerland tahun 1947, kemudian di Annecy, France 1948, Tourguai, Switzerland tahun 1950, Geneva, Switzerland 1956, di London, Geneva 1960 sampai 1961, Kennedy Round, Geneva 1964 sampai 1967, Tokyo Round, Geneva 1973 sampai 1979, dan terakhir di Uruguay Round yang diakhiri dengan Marrakesh Agreement 1986 sampai 1994. Perundingan terakhir inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT di masa yang akan datang. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung paling lama dan mencakup segi-segi pengaturan yang lebih luas. Di sana, tidak hanya dibicarakan mengenai masalah tarif dan non-tarif saja, tetapi juga masalah-masalah lain yang digolongkan sebagai aspek lainnya, seperti hak atas kekayaan intelektual dan kepentingan negara-negara miskin yang harus diperhatikan. Pada putaran terakhir ini pula disahkan persetujuan untuk membentuk WTO. WTO menginkorporasikan prinsip-prinsip umum GATT dan menyediakan kerangka kerja institusional implementasinya. Dalam proses perumusannya terdapat pertentangan mengenai pembentukan organisasi ini sendiri.
Amerika Serikat lebih menghendaki pendekatan kontraktual daripada pendekatan organisasional. Hal ini dikarenakan para delegasi Amerika Serikat mungkin khawatir bahwa apabila ada usulan untuk mendirikan organisasi internasional, maka Kongres akan menolak keseluruhan hasil Uruguay Round, seperti juga Kongres menolak hasil konferensi Havana untuk mendirikan International Trade Organization atau ITO. Sedangkan dari pihak negara-negara berkembang terdapat kekhawatiran bahwa dengan adanya organisasi baru ini minimal akan terdapat tindakan-tindakan yang hanya akan menguntungkan negara maju dan kuat sehingga akan sangat merugikan negara-negara berkembang dan lemah. Kemudian akan dikhawatirkan pula bahwa WTO hanya akan merupakan alat dan sarana untuk memaksakan kehendak serta kebijaksanaan dari negara-negara maju dan kuat saja. Namun secara umum, negara-negara berkembang memang menghendaki adanya suatu institusi perdagangan internasional yang kuat dalam arti dapat mengamankan secara seimbang antara hak dan kewajiban serta antar kepentingan negara-negara anggota. Dengan adanya pertentangan-pertentangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, akhirnya pada tanggal 14 Januari 1994, perjanjian pembentukan WTO dibentuk memenuhi tujuan dalam meningkatkan standar hidup, menjamin tersedianya lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan real, dan permintaan yang tinggi dan stabil, perluasan produksi barang dan jasa, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sekaligus melindungi dan melestarikan lingkungan, serta meningkatkan cara-cara dalam melakukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari berbagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Kemudian disebutkan pula bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dilakukan perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, serta menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Selain pencapaian tujuan, WTO juga dibentuk untuk menjalankan beberapa fungsi yang dalam pasal 3 Persetujuan Pembentukan WTO disebutkan bahwa organisasi ini dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi, yaitu pertama, membantu pelaksanaan pengadministrasian serta meningkatkan pencapaian tujuan perjanjian pembentukan WTO dan perjanjian multilateral lain yang terkait dengan WTO. Kedua, sebagai forum negosiasi antar negara anggota berkenaan dengan hubungan perdagangan di antara mereka. 3. Sebagai forum penyelesaian sengketa di antara anggota. 4. Melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan anggotanya. 5. Menjalin kerjasama dengan IMF dan World Bank serta organisasi lainnya demi terciptanya pembuatan kebijakan ekonomi global yang lebih baik. Pada tahun-tahun awal, putaran perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Pada putaran Kennedy, pertengahan tahun 1960-an, dibahas mengenai tarif dan persetujuan anti-dumping. Putaran Tokyo 1973 sampai 1979 meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor atau ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Pengurangan tarif yang berlangsung selama 8 tahun mencakup yakni semakin tinggi tarif, semakin luas pemotongannya secara proporsional. Dalam isu lainnya, putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai safeguards, emergency import measures. Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non-tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan pengaturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya adalah putaran Uruguay 1986 sampai 1994 yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan.
Pada saat itu, putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya, putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi meningkatkan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia. Lingkup GATT. Lingkup GATT sendiri mencakup: pertama, penurunan tarif secara berkelanjutan; 2. Penghapusan diskriminasi dalam perdagangan; 3. Transparansi dan prediktabilitas dalam kebijakan perdagangan; 4. Promosi persaingan yang adil. Lingkup WTO. Sedangkan untuk lingkup WTO sendiri, yaitu meliputi: yang pertama, perdagangan barang dan jasa; kedua, aspek-aspek perdagangan terkait dengan hak kekayaan intelektual; 3. Peraturan investasi terkait perdagangan; 4. Kebijakan persaingan; 5. Pengadaan pemerintah; 6. Fasilitas perdagangan. Dari sini dapat kita simpulkan pula, lingkup dari GATT dan WTO itu berbeda ya teman-teman. Tujuan GATT. GATT lahir bersama dengan munculnya momen bersejarah di mana banyak negara menantikan awal yang baru. Maka dari itu, pembentukan GATT ini mempunyai tujuan khusus. Selain itu, bagi masyarakat dunia GATT dibentuk dengan tujuan lainnya, di antaranya yaitu: pertama, memperluas produksi dan pertukaran barang dalam perdagangan internasional; 2. Meningkatkan peluang atau kesempatan kerja; 3. Menyelesaikan masalah dan hambatan yang menjadi penghalang dalam perdagangan internasional; 4. Meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada di dunia agar lebih efisien; 5. Menghapus segala perlakuan diskriminasi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Tujuan WTO. Terkait dengan aturan dan peran GATT sebelumnya, WTO adalah pihak yang mengurus perihal perdagangan jasa serta kekayaan intelektual. Lalu, ketika ada kekurangan produksi di negara berkembang, organisasi berikut bisa membantu membangun volume ekspor-impor. Adapun tujuan atau tugasnya yaitu: pertama, meminimalisir hingga menghapuskan hambatan yang mengganggu proses dagang barang dan jasa global; 2. Membantu kelancaran kegiatan transaksi ekonomi internasional; 3. Mengatur adanya perjanjian jual beli resmi antar negara; 4. Memfasilitasi forum negosiasi untuk keperluan perundingan kesepakatan; 5. Mengawasi kebijakan perdagangan setiap anggota; 6. Memberikan bantuan pada negara berkembang; 7. Menjalin kerjasama dengan organisasi dunia seperti Bank Dunia atau World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Dampak WTO bagi Indonesia. Peran Indonesia dalam WTO adalah tergabung menjadi salah satu negara anggota sejak 5 tahun setelah kemerdekaannya, yaitu pada 24 Februari 1950. Terkait dengan partisipasinya, dampak WTO bagi Indonesia terbagi menjadi positif dan negatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk mengatur sistem ekonomi negara yang cocok dengan aturan organisasi. Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia. Jadi, itulah penjelasan mengenai sejarah dari GATT dan WTO. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.